Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alaihi assalatu wa taslim. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersilaturahmi sambil belajar tentang apa yang menjadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sekalian, dan sebagaimana juga telah dimudahkan, telah diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwaini dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan cabang-cabang iman. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sekalian, urutan bahasan kita pada majlis kali ini adalah cabang iman yang ke-27. Cabang iman yang ke-26 kemarin kita sudah bahas adalah al-jihad fi sabilillah. Itu artinya adalah bahwa jihad fi sabilillah adalah merupakan bagian dari iman. Karena kita sedang berbicara tentang cabang-cabang iman, ini artinya adalah bahwa ketika al-jihad dicantumkan di dalam cabang iman, menunjukkan bahwa al-jihad itu adalah bagian dari iman. Sebetulnya bahasan kita pada malam hari ini masuk dalam kategori jihad juga, tetapi oleh beliau Al-Imam Al-Qazwaini dipisahkan dan dijadikan babnya tersendiri, yaitu judulnya adalah ini Al-Murabatah fi Sabilillah. Nah, begitu judul aslinya. Ya, jadi Al-Murabatah fi Sabilillah. Atau tadi kalau ana mudahkan dalam bahasa kita, ya, ribat, ya, ribat fi sabilillah, pakai to, ya, ribat fi sabilillah. Ada jihad fi sabilillah, ada ribat fi sabilillah. Nah, ikhwan sekalian, kita bahas terlebih dahulu apa yang ada dalam kitab. Beliau Al-Imam Al-Qazwaini membawakan dalil-dalil, sebetulnya hanya pendek, satu slide saja, ya, kalau dislaidkan seperti ini. Ini nanti uraian. Pertama adalah beliau bawakan muqaddimahnya, yaitu terambil dari ayat surat Ali Imran, ya, ayat 200. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata beliau, liqaulihi ta'ala. Kenapa kita berbicara tentang ribat? Kata beliau Al-Imam rahimahullah ta'ala, karena firman Allah. Begitu. Jadi bukan karena ngarang ini adalah karena landasannya firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Al-Quran maksudnya. Dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi muslim yang harus diimani, yang harus diyakini, dan juga harus diamalkan dalam kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Itu adalah seruan, wahai orang-orang yang beriman.
Ini adalah seruan bagi siapa yang beriman. Orang yang beriman akan terpanggil. Orang yang tidak beriman ya celingak-celinguk gitu ya. Orang yang tidak beriman ya tidak akan memperhatikan. Bahkan orang yang tidak beriman itu akan melengos ya. Akan mungkin tidak suka ya. Akan mungkin menjadi berpaling ya. Atau bahkan lebih dari itu, iman sekalian, adalah orang itu akan tidak sama sekali memperhatikan. Ya. Lalu ada perintah setelah panggilan itu. Setelah dipanggil diapain? Wahai orang yang beriman, hei orang beriman, wahai mukminun, begitu. Setelah dipanggil diapain? Oleh Allah SWT diperintahkan isbiru. Gitu. Isbiru itu berasal dari kata sabar. Isbiru artinya adalah sabarlah kalian. Gitu. Satu perintahnya. Kedua ada dua, wasabiru. Bukan sekedar sabar biasa, tapi tambah lagi kesabaranmu, tambah lagi kesabaran kalian. Nah ini yang wajib menjadi bahasan kita ini, kalimat ini. Warabitu, kata Allah. Dan lakukanlah ribat oleh kalian. Lakukanlah ribat oleh kalian. Wattaqullah, perintah keempat adalah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi kalau mau dibahas ini bisa jadi minimal 3 bahasan ya. 3 bahasan, yaitu pertama adalah yang disebut dengan sabar ya. Masuk dalam kategori itu barangkali ditambah penjelasan tentang sabarnya dengan namanya musabarah. Jadi as-sabru wal musabarah gitu. Kalau jadikan satu bisa, jadikan 2 bisa. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bahasan kita, yaitu ribat atau murabatah. Dan yang keempatnya atau ketiganya adalah takwa, bertakwa kepada Allah. Nah, ikhwan sekalian, ambil salah satu yang menjadi bahasan kita sekarang adalah warabitu. Warabitu itu adalah fi'il amr, perintah. Asalnya itu adalah robata. Robata itu artinya mengikat. Ya, makanya ada kata, mungkin pernah dengar kata rabitah, rabitah ya. Orang Indonesia menyebutnya rabitah ya. Itu bahasa Arab. Rabitah, rabitah artinya ikatan. Karena berasal dari kata rabata yarbitu rabatan, artinya adalah ikatan. Rabitah berarti ikatan. Nah, ini bukan dari kata itu, tapi ditambah alif setelah ro-nya. Jadi rabata. Nah, gitu. Rabata, kalau tadi rabit itu menjadi isim fa'il, kalau sekarang rabata masih dalam keadaan fi'il. Fi'il hanya rabata yurabitu murabatah. Nah, masuk di sini kata murabatah. Jadi kalimat murabatah itu berasal dari kata rabata gitu. Dia adalah kata benda, kata kerjanya adalah rabata. Nah, kemudian di sini perintah, karena perintahnya banyak, maka menggunakan wawul jam'i namanya. Rabitu, rabata, yurabitu, rabata, rabata, rabatu. Kemudian rabit, rabita, rabitu, gitu, itu dalam tasrif ya. Jadi rabitu artinya adalah lakukanlah riba ya. Karena murabatoh ini ya. Para jemaah sekalian, dilanjutkan sebentar, kita tuntaskan dulu kitabnya ya. Nah, lalu kata beliau, satu ini ayat Allah, kedua adalah hadis. Wali hadisi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi Sahihil Bukhari, kata beliau, ribatu yaumin fi sabilillahi azza wa jal khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah SAW, ribat ya, yang kita sedang bahas ini nanti kita artikan. Melakukan ribat di jalan Allah itu walaupun 1 hari saja, jauh 1 hari. Kalau ada 1 hari 1 malam, betul. 1 hari 1 malam berapa jam?
24 jam. Kalau satu hari saja berarti katakanlah 12. Jadi tidak nyampe 24, hanya 12 jam saja. Nah, bisa malam, bisa siang, ya. Tapi yang penting yaum, ya. Dan disebut yaum karena memang orang adalah berjaga pada waktu siang, dan berjaga pada waktu malam itu berarti dalam kondisi daur, namanya giliran. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu pahalanya itu kata Rasul lebih baik daripada dunia serta apa yang ada di dalam isinya. Nah, silakan antum mau hitung, kalkulasi, ya kan? Yang ada di dunia ini apa? Betul tidak? Kalau dunia ulwi, ya, ulwi itu maksudnya atas, ya, angkasa ke atas, maka di sana ada mulai dari, ya, mungkin mulai dari planet-planet, ya kan, sampai kepada nanti matahari, sampai mungkin galaksi, sampai bintang-bintang, betul? Itu harganya berapa itu? Itu kan masih dunia. Kalau ke bawah kita berarti kan yang kita injak bumi. Bumi ini harganya berapa? Lalu kalau ke samping berarti sesama manusia, sesama orang yang hidup di atas permukaan bumi ini, berapa itu harganya? Nah, para jemaah sekalian, itu adalah bandingan pahala bagi orang yang melakukan riba. Ya, lanjut dulu. Lalu kata Rasul, wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Ini adalah berkaitan dengan surga, ya, tidak dibahas di kita sekarang. Itu adalah berkaitan dengan iman kita kepada ma ba'da dunya atau al-yaumul akhir atau yaumul akhirah, atau berkaitan dengan masalah surga, nanti kita bahas tersendiri. Lalu kata beliau membawa definisi. Nah, ini definisi beliau. Al-Imam Al-Qazwaini memberikan penjelasan, kata beliau wal murabatatu, ya. Kata beliau di sini disebutkan tunazzalu minal jihad, ya. Termasuk bagian dari kata, bagian daripada bagian al-jihad. Wal qital, al-jihad wal qital. Al-qital artinya perang, ya. Jihad umum, qital khusus. Jihad itu belum tentu qital, gitu. Qital perang, perang bagian daripada jihad fi sabilillah. Jadi umum dan khusus. Manzilatul i'tikaf, kata beliau, sama disetatuskan, disetarakan dengan al-i'tikaf. I'tikaf itu adalah sebagaimana kita tahu, ya, biasanya musimnya pada bulan Ramadan. Fil masjidi, di dalam masjid, minas salah, jika dibanding dengan salat. Li'annal murabit yuqimu fi wajhil adu. Karena apa? Karena orang yang ribat itu adalah berjaga di dalam front musuh, ya, mithl qiyamihi muta'ahiban musta'iban, ya. Jadi dia adalah dalam keadaan posisi di mana dia adalah bersiaga. Nah, ikhwan sekalian, itu adalah isi kitabnya, ya. Sekarang Anda jelaskan. Nah, ini apa itu ribat? Ribat itu, kita kembali ke para ulama dulu. Misalnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, kata beliau, ribat itu murabatatul ghazwi fi nuhuri al-adu wa hifdzu thuguril islami wa siyanatuha an dukhulil a'da'i ila hauzati biladil muslimin. Begitu kalau definisinya Al-Imam Ibnu Katsir. Apa artinya? Kata beliau, murabatatul azm itu artinya adalah kita bersiaga, kita berjaga. Menjaga siapa? Menjaga perang, al-ghazwu. Fi nuhuril adu, di front daripada musuh. Wa hifdzi, untuk apa? Hifdzi thuhuril Islam, menjaga perbatasan Islam. Wasianatuha, bukan sekedar menjaga, tapi betul-betul memeliharanya, menjaganya supaya tidak terancam dari
apa yang akan bisa jadi diserbu oleh musuh-musuh Islam. Anduhulil a'da, dari masuknya musuh Islam ila hauzati biladil muslimin, ke kawasan, ke wilayah kaum muslimin. Kita lanjut dulu, misalnya definisi Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kata beliau, luzumul mahal alladhi yukhafu min wusulil adu minhu. Artinya adalah berada diam, ya, bermukim di situ, tidak kemana-mana. Untuk apa? Untuk menempati tempat yang dikhawatirkan musuh masuk lewat tempat itu, gitu. Wa an yuraqibu a'dahum, lalu kemudian mengawasi musuh-musuh mereka. Wa yamna'uhum, dan menghalang mereka, merintangi mereka, melarang mereka minal wusul ila maqasidihim, untuk bisa masuk menuju sasaran yang mereka tuju. Jadi mas sekalian, itu adalah sekitar makna daripada ribat. Jadi kalau antum gambarkan, ribat itu ada faktor eksternal, ya kan, berarti luar kaum muslimin. Ada faktor internal, yaitu faktor dalam kaum muslimin. Lalu ada garis, di mana garis itu menjadi transisi antara eksternal dan internal. Itu yang disebut dengan thugur, sager, batas. Nah, orang-orang yang disebut murabitun itu, orang yang ribat itu, berjaga di perbatasan ini. Perbatasan ini. Mereka mengawasi, ya, semua gerak-gerik, semua gejala, semua rencana, semua strategi yang mungkin bisa jadi dilancarkan oleh musuh, betul? Sehingga apabila ada gejala apapun, maka mereka mengantisipasi secara dini sehingga tidak kebobolan atau wilayah kaum muslimin atau kaum muslimin tidak menjadi korban penyerangan musuh. Begitu. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah penjelasan dari artinya. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia barangkali bisa disederhanakan begini: berjaga di perbatasan, mewaspadai kemungkinan adanya serangan musuh dan menjaga keamanan muslimin. Nah, itu tidak mudah itu, jemaah sekalian. Harganya mahal, gitu. Harganya mahal. Masuk dalam konteks al-jihadu fi sabilillah, karena dia bisa terancam nyawa juga di situ. Nah, ikhwan sekalian, ini adalah sudah masuk dalam bahasan al-jihadu fi sabilillah. Dan perlu saya sampaikan, ikhwan sekalian, bahwa jihad itu dalam Islam jangan diartikan seperti orang-orang yang tidak suka pada Islam mengartikan jihad. Jihad itu dalam Islam adalah sebetulnya membela kaum muslimin dan hak-hak kaum muslimin, bahkan hak manusia. Islam tidak pernah maksa untuk orang menjadi muslim, tidak. Karena sudah punya kaidahnya. Kaidahnya adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau dia mau jadi orang yang tidak beriman pada Allah, ya hak dialah untuk mempunyai pilihan. Gitu. Jadi Islam itu sebetulnya adalah sejak awal adalah merupakan agama yang toleran. Nah, cuman manusia itu kan punya hak asasi, betul tidak? Misalnya adalah orang itu ingin menjadi muslim, misalnya gitu, lalu dihalangi. Nah, gitu. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang yang terzolimi. Karena itu, kalau ada orang yang muslim, sudah muslim dipaksa untuk kafir, ya bela diri, gitu. Kalau muslim itu harus hidup, tetapi ternyata karena muslim mereka diperangi, maka harus dibela. Itu namanya al-jihadu fi sabilillah. Jadi teman sekalian, sebenarnya kalau kaum muslimin memahami Islam itu dari pemahaman Islamnya yang benar, insya Allah tidak akan salah paham.
Yang jadi masalah itu adalah namanya istilahnya disebut dakhil. Dakhil itu adalah ada pemahaman, ada pemikiran, ada konsep yang itu dipahami oleh bukan muslim tetapi dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin. Nah, itu namanya dakhil. Pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, sehingga membuat cemar ajaran Islam itu sendiri. Nah, pada sekalian ini yang harus kita waspadai. Kalau Islamnya sebetulnya terang benderang. Orang kata Rasulullah SAW kan begitu, taraktukum ma'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian itu berada keadaan terang benderang, lailiha kanahariha. Malamnya itu seperti siang harinya, berarti kan gelapnya aja terang. Jadi ikhwan sekalian, ini adalah yang harus kita pahami. Nah, sekarang kita masuk, kenapa harus ribat? Ya kan, kenapa harus ribat? Ada ajaran ribat yang tadi adalah ini perintahnya, ya, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 200. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Warabitu ini perintah. Jadi kalau itu adalah perintah Allah, berarti harus dikerjakan, bagian daripada konsekuensi takwa. Setiap Jumat minimal kaum muslimin mendengar perintah takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Betul? Apa maksudnya takwa itu? Menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan, menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini perintah Allah. Warabitu. Berarti kalau begitu kaum muslimin pertama harus mengetahui, pertama harus baca bahwa Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, yaitu kata Allah warabitu, berarti harus kita baca. Kedua, harus kita pahami bahwa ribat itu apa. Kemudian ketiga adalah harus mengerti bahwa ribat itu adalah syariat Islam, ajaran Islam, dan itu adalah bahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, tidak boleh ada kaum muslimin yang alergi. Orang ini jelas adanya kok, bisa ditelusuri ayatnya. Tidak boleh ada yang alergi bahwa ribat itu adalah bagian dari syariat Allah, bagian dari firman Allah, bagian daripada apa yang didapat oleh kita di dalam Al-Quran, bahkan nanti di dalam hadis-hadis Rasul tadi sudah kita lalui, diantaranya satu. Jadi itu adalah perintah. Oleh karena itu barang sekalian, mengapa harus ribat? Ya karena perintah Allah, ya kan? Ribat itu adalah perintah Allah. Dalilnya apa tadi? Surat Ali Imran ayat 200. Ini keyakinan kaum muslimin, gitu. Tidak boleh ada yang menggugat. Itu adalah permanen. Firmannya ada di seluruh dunia, dimanapun yang memiliki Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 200 isinya akan ini kita temukan, ya. Berikutnya adalah yang kedua adalah ancaman. Kenapa ribat? Ya karena ada ancaman. Kalau tidak ada ancaman nggak perlu ribat, betul tidak? Sudah namanya aman, betul tidak? Ya, oleh karena itu kita harus sadar, apakah sekarang dalam posisi aman atau tidak aman. Kalau posisi aman ya sudah nggak usah ribat, gitu kan. Kita dengan keluarga saja, betul tidak? Bersendaguro, betul tidak, makan, betul tidak, jalan-jalan, kuliner, ya kan? Nggak perlu ribat. Sudah orang aman kok, betul tidak? Tapi kalau antum jawabannya tidak aman, maka harus ribat. Harus ribat. Kalau tidak ribat, nanti kaum muslimin kebobolan. Kesadaran ini yang harus masuk ke dalam setiap muslim. Kalau kaum muslimin menyadari bahwa tidak ada bahaya, berarti nggak usah ribat. Tapi kalau ada bahaya, harus ribat, harus. Ya, di lingkungan kita tinggal ada namanya apa? Sis Kamli. Kenapa? Karena suka ada pencuri motor, betul ya? Katanya di blok anu tadi malam kecurian motor di rumahnya diambil oleh orang yang mengaku pemiliknya, betul tidak? Diambil. Akhirnya apa? Portal. Setiap gang di portal, betul tidak? Ya kan? Itu artinya adalah bahwa pertanda lingkungan kita tidak aman. Ada pos, di setiap pojok ada pos, ada kentongan. Itu berarti menunjukkan tidak aman. Itu namanya riba. Gitu.
Nah, ikhwan sekalian di situ. Kemudian misalnya di perusahaan, di kantor, itu kan ada kantor pos, apa namanya? Security, betul tidak? Ngapain itu? Itu berarti ada ancaman. Bisa jadi satu saat ada ancaman. Karena itu antisipasinya adalah harus disediakan pos security. Gitu. Jadi begitu juga dengan riba, teman sekalian. Kaum muslimin harus dengar nih ya tentang masalah riba ini. Ada nggak ancaman? Kalau ada ancaman berarti harus riba. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan, bukan kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kan kita butuh aman, betul tidak? Bahkan yang lebih penting dari itu teman sekalian adalah butuh kebajikan, pahala, ajrun, sawabun, hasanatun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh. Jadi ini adalah yang harus kita kemudian pahami. Jadi kalau ini tidak disadari, ya orang akan mengatakan nggak perlu riba. Nah, para jamaah sekalian, sekarang lanjut keutamaan. Nah, ini mungkin harusnya menjadi spirit, ya, menjadi pendorong, menjadi suplemen, ya, supaya kaum muslimin semangat, supaya kaum muslimin punya gairah untuk melakukan namanya riba, untuk serta dalam riba. Ada dalam hadis, ya di sini tentu adalah apa namanya, ada kaitan dengan jihad, juga ada kaitan bukan dengan jihad. Kata Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah, ala adullukum ala ma yamhu bihi al khataya? Apa tidak, kata Rasul, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang membuat kesalahan-kesalahan kalian dihapus. Siapa yang di antara kita tidak punya kesalahan? Setiap kita punya kesalahan. Kalau ingin dihapus, maka ini solusinya. Apa? Kata Rasulullah SAW, belum selesai. Wa yarfa'u bihi darajat, dan kemudian bukan saja dihapus kesalahan, tapi dia derajatnya semakin tinggi. Nah, kata Rasul, kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, benar. Lalu diberikan oleh Rasul isbahul wudu'i fil makarih, alal makarih, wa kasratul khutha ilal masajid, wa intidharus sholati ba'da shalah. Nah, beliau memberikan makna ribat itu dengan seperti ini. Kamu menunggu sholat setelah sholat, itulah yang disebut dengan riba. Ini kita jarang ini urusan ribat seperti ini saja, kaum muslimin jarang ini. Karena apa, para sekalian? Biasanya kaum muslimin itu yang sukanya masbuk, betul tidak? Ya toh, sukanya masbuk. Padahal ini ribat-ribatan sebetulnya, betul tidak? Ribat-ribatan ya, bukan ribat mainan maksudnya, tapi latihan riba. Harusnya ya prosedurnya itu, muslim itu apabila sudah azan dikumandangkan, maka semua mereka datang ke masjid, betul. Lalu mereka mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam masjid dengan berdoa, ya, sholawat, kemudian berdoa pada Allah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, betul. Terus kemudian masuk ke dalam masjid, lalu ngapain? Salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah misalnya, betul. Setelah itu di jam kita ada jam mundur, waktu mundur, katanya 5 menit lagi, 4 menit lagi, 3 menit lagi. Itu namanya nunggu. Waktu tunggu. Nah, Rasul mengabarkan pada kita bahwa waktu tunggu itu tidak cuma-cuma, tidak sia-sia. Kalau kita ngejentul gitu ya, diam saja gitu, tidak ngapa-ngapain, nunggu aja, nunggu. Habis antum sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, lalu antum diam saja.
sampai imam datang, sampai qomat gitu. Tidak zikir, tidak tasbih, tidak tahlil, antum ngejentul aja udah. Kata Rasulullah SAW, yang demikian itu pahalanya adalah bisa menghapus dosa. Subhanallah. Kerjaan apa tuh yang seperti itu? Betul tidak? Ini sebetulnya bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Bahwa sebetulnya ibadahnya ringan tapi bisa menghapus dosa. Itu namanya rahmat. Allah begitu sayang kepada kita, melakukan perbuatan yang enteng tapi pahalanya besar gitu. Tapi sayangnya tadi jarang yang melakukan itu, betul tidak? Yang banyak adalah masbuk tadi, betul tidak? Jadi gimana sih ini? Ya, kalau orang berbicara bisnis ini kayak tidak dianggap prospek, betul tidak? Tidak dianggap prospek. Nah, kembali ke sini. Jadi ribat itu ada seperti itu. Antum menunggu, berjaga sampai dengan qomat selesai. Di dalam hadis Sahih Muslim di sini ada kata Rasulullah SAW tadi sama dengan hadis Sahih Bukhari, ribatu yaumin wa lailah, ya, satu malam satu hari lebih baik daripada saum satu bulan dan qiyamu Ramadan satu bulan. Gimana kalau dihitung masalah? Antum bisa nggak, sanggup nggak saum satu bulan? Itu jelas ada Ramadan. Karena Ramadan itu fardu. Coba kalau bukan fardu, siap nggak antum saum satu bulan penuh? Wah, mikir juga itu, ya kan? Jarang yang sanggup, yang mengerjakannya, apalagi zaman kita sekarang. Zaman kejar apa? Kejar dunia, betul tidak? Zaman mengejar dunia seperti sekarang ini, kalau ditawari siap nggak saum satu bulan penuh? Wah, mungkin banyak yang mundur tuh, betul tidak? Bukan hanya saum, qiyamu lail satu bulan. Jadi saum satu bulan, qiyamul lail satu bulan. Kata Rasulullah SAW, kamu lakukan hanya satu malam satu hari, berarti 24 jam ribat, pahalanya sama dengan 30 kali 24 kali 2. 2 itu maksudnya 2 amal ibadah. Ibadah saum dan ibadah qiyam. Waduh, orang sekalian, sebetulnya kalau orang mau menghitung dengan iman dan dengan akalnya, besar sekali sebetulnya, betul tidak? Jadi itulah namanya Rabbul Alamin, iman sekalian. Tidak seperti manusia. Kalau manusia itu dihitung, ini berapa marginnya, betul tidak? Berapa keuntungan yang akan baliknya, berapa persen keuntungannya, kan gitu kalau manusia, betul tidak? Kalau berbisnis itu, kalau Allah nggak begitu, malah ribuan persen. Bayangkan 24 jam dibalasnya dengan berapa? Sama dengan 30 kali 24 kali 2. Lalu kata beliau, wa in mata, seandainya orang itu mati, lagi berjaga, lagi ribat, mati, maka jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina minal fitan. 3. Kata Rasul, pertama adalah jaro alaihi amaluhu alladzi ya'malu bihi. Tadi ngamal kenapa dia? Dia beramal apa sebelum mati? Misalnya saja katakanlah saum, dia terus seolah-olah dia saum terus gitu. Orang yang sudah mati tapi pahalnya terus, seolah-olah orang itu saum terus. Wa ujriya alaihi rizquhu, kemudian rizkinya Allah berikan kepada orang itu. Wa amina minal fatan, dan kemudian orang itu akan aman daripada fitnah. Ini adalah sebetulnya pahala yang besar. Jadi teman sekalian, tadi ya, di sini adalah merupakan satu suplemen spirit bahwa ribat di jalan Allah itu pahalanya sangat besar. Lanjut. Di dalam hadis Rasul bersabda begini, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Kalau
orang mati, kata Rasul, maka dia itu dicap gitu. Dicap itu maksudnya ditutup. Kalau sudah dicap kan sudah ditutup, betul tidak? Ditutup, kemudian disegel, selesai. Illa alladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang matinya dalam keadaan ribat fi sabilillah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamati wa ya'manu min fitnatil qabri. Orang itu kalau mati sampai dengan hari kiamat, maka matinya sekarang sampai hari kiamat ini dia akan terjamin aman dari fitnah kubur. Jadi nggak usah khawatir deh, pokoknya begitu masuk kuburan nikmat kubur yang dia dapat. Ini jaminan, hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi para sekalian, bukan hanya itu, dia aman di kuburan dari fitnah kubur, berarti dia akan berhak mendapatkan nikmat kubur selama sampai dengan hari kiamat. Dan berikutnya bukan hanya itu, yunma lahu, amalannya itu dilipat gandakan gitu, terus di pahalanya itu digandakan, ditumpuk, dilipat gandakan, dijadikan berlapis-lapis, terus tumbuh begitu. Amalan yang dia amalkan, amalan soleh yang selama dia hidup itu ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau bahasa orang sekarang tuh, bekal masa depan terjamin, betul. Kemudian perjalanan sampai hari kiamat aman. Nah gitu. Kalau orang mau itu, kerjaannya apa? Ternyata ribatun fi sabilillah. Berikutnya para sekalian adalah, ini masih keutamaan ya. Banyak sekali hadis tentang masalah keutamaan ribat ini. Cuma Anda pilihkan beberapa saja. Kata Rasulullah SAW, ainan ya, ainan, dua mata. La tamassuhuman naru, tidak akan disentuh api neraka. Mata, yang mata itu karena matanya pakai melotot gitu, nggak boleh ngantuk kan? Namanya berjaga kan nggak boleh ngantuk, betul tidak? Kalau di pos penjagaan dia ngedengkur ya bukan jaga namanya, betul tidak? Dia adalah piket, dia adalah berjaga, dia melotot, nggak boleh ada kresek langsung tanggap, betul tidak? Betul-betul berjaga. Nah, orang yang dia berkorban kepada Allah dengan melek matanya itu, berjaga tidak tidur karena menjaga keamanan kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, tidak akan disentuh oleh api neraka. Mana? Mata yang mana nih? Kata Rasul, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah ini pernahkah kita dalam mungkin tanya sama diri kita, umur kita sekarang sudah sekian puluh tahun, pernah gak mata kita melelehkan air mata? Yang melelehkan air mata itu bukan karena butuh. Antum misalnya minta kepada Allah karena butuhnya sampai antum sedih lalu melelehkan air mata, betul tidak? Bukan karena itu. Antum melelehkan air mata itu karena takut kepada Allah. Kalau Allah murka, apa jadinya? Kalau Allah masukkan, jerumuskan antum ke dalam neraka, apa jadinya? Terbayanglah semua kedahsyatan itu, lalu antum akhirnya takut dan akhirnya menangis. Dan itu adalah mata yang seperti itu dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Nah sekarang yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, orang yang kena piket di malam hari, orang-orang tidur dia melek gitu ya, kanan kiri gitu kayak mercusuar ya, tidak merem, tidak tidur. Ngapain? Berjaga dari ancaman musuh yang mungkin akan menyerbu kaum muslimin, sehingga mereka berjaga dan tidak tidur. Orang yang berjaga seperti itu, matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, para jemaah sekalian, ini lagi
Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis, man mata murabitan fi sabilillah, barang siapa yang mati dalam keadaan ribat, ya, hadisnya adalah Ibnu Majah meriwayatkannya, ujriya alaihi ajru amalihi shalih alladzi kana ya'malu, seperti tadi. Pada waktu dia hidup mengamalkan apa? Mungkin saum, mungkin sedekah, mungkin tilawatul Quran dan seterusnya, mungkin birrul walidain dan seterusnya. Maka amalan itu terus akan Allah ujriya alaihi, terus di seolah-olah pahalanya itu mengalir terus, seolah-olah orang itu mengamalkan amalan itu. Lalu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina minal fattan tadi, wa ba'atsahu Allahu yaumal qiyamah aminan minal faza'. Ya, dia besok akan termasuk orang yang aman dari rasa takut pada waktu hari kebangkitan. Para yang sekalian, ini cukup sampai di sini. Terakhir, ini sudah tadi kita pelajari di awal, ya, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi atau Al-Imam Al-Qasmaini. Kata Rasul, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min ad-dunya ma 'alaiha wa mawdi'i sautin dan seterusnya. Itu adalah yang tadi kita bahas. Jadi para sekalian, ini adalah yang harus kita pahami. Kalau sekarang ada orang yang berpaham bahwa sekarang jihad dalam artian perangnya mana, gitu kan? Kan nggak ada. Di Indonesia ini alhamdulillah ta'ala, ya, bahwa aman, tidak ada perang. Cuman walaupun tidak ada perang, tetap harus berjaga, dan perintah Allah tentang itu tetap ada. Sebab Allah berfirman, kata Allah SWT dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Bersiap-siaplah kalian menghadapi mereka, ya, orang-orang yang akan menyerang kaum muslimin. Jadi wahai kaum muslimin, ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita adalah diperintah oleh Allah untuk waspada sejak awal, sejak dini, sejak sebelum terjadi. Dengan apa yang disebut dengan perintah bersiap. Jadi kalau kita tidak melakukan siap, sebetulnya adalah kita sama dengan tidak membaca Al-Quran, sama dengan tidak memahami Al-Quran, sama dengan tidak beriman kepada Al-Quran. Wah, bahaya sekali. Jadi teman sekalian, kaum muslimin dimanapun, kapanpun berada, tidak boleh hidup tanpa kesadaran bahwa dia menghadapi ancaman. Ancaman itu ada. Sebab kalau tidak ada ancaman, mana mungkin Allah memberikan perintah ini, betul tidak? Allah memberikan perintah ini untuk memberikan kewaspadaan bahwa kamu jangan lengah. Kamu jangan lengah. Karena apa? Ada ancaman itu, ada bahaya itu. Ya. Mungkin kalau kita bahas tentang itu, ya, maka itu lain lagi, ya, bahasanya. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin sekarang bertanya, pos ribat muslimin masa kini, yang sekarang mungkin dikatakan tadi kan nggak ada, ya. Mungkin di negara-negara yang lain, ya, dalam teritorial nasionalisme lain, betul tidak? Ya, ada, ya, misalnya di Palestina, betul? Di Palestina tiap hari, ya, kaum muslimin, ya, tidak terancam, ya kan? Di belahan dunia lain, Yaman misalnya, ya kan, berada posisi tidak aman. Gitu. Jadi para sekalian, kita di Indonesia, kalau lihat nasionalisme Indonesia, negara Indonesia, kesatuan Indonesia, ya mungkin tidak ada perang. Tetapi walau demikian, harusnya kita berpikir apa? Melaksanakan dalil ribat ini dalam posisi kita di hidup Indonesia apa? Nah, ini salah satu contoh saja, contoh-contoh, ya. Contohnya ada 9 banyak gitu. Ini kalau dijabarkan banyak lagi di dalamnya. Misalnya
Muslim itu harus sadar bahwa akidah dia bisa jadi harus diposisikan dalam posisi aman dari gangguan. Akidah itu keyakinan. Berarti kita harus berjaga jangan sampai akidah kita, akidah keluarga kita, akidah kaum muslimin diserang oleh akidah-akidah yang sesat. Kan gitu. Ya. Jangan sampai akidah yang sesat, akidah yang tidak benar, akidah yang membuat muslimin tidak selamat menyerang kaum muslimin, lalu kaum muslimin menjadi orang yang terjelembab ke dalam ancaman itu. Nah, berarti di sini setiap kita ya itu harus menyadari baik dirinya atau terhadap keluarganya, apalagi terhadap kaum muslimin, tidak boleh diam. Apa saja yang itu adalah terindikasi menyalahi tuntunan Al-Quran dan Sunnah dalam perkara akidah, harus kita berjaga di situ. Riba, berarti kita berada di perbatasan akidah yang batil dan akidah yang sahih. Berarti kita harus riba di situ. Ya. Jaga, jangan sampai ada khurafat masuk ke kita, misalnya. Jangan sampai ada tahayul masuk ke kita, jangan sampai ada syirik masuk ke kita. Betul, itu namanya adalah ancaman-ancaman dari masalah-masalah akidah. Gitu. Nah, kedua adalah misalnya masalah pemikiran. Hati-hati pemikiran bahwa katanya urusan ibadah itu urusan Islam, urusan agama itu urusan Islam, tapi kalau urusan fulus bukan urusan Islam, ya kan? Urusan dunia, urusan materi bukan urusan Islam, itu namanya disebut paham sekuler. Hati-hati, ini pemikiran ini berbahaya, jangan sampai masuk ke dalam ranah kaum muslimin. Jadi para sekalian, ini adalah ada satu sekarang ini adalah kaum muslimin harus menyadari bahwa ancaman ini bisa jadi bukan senjata dalam bentuk peluru, betul, tapi ancaman dalam bentuk pemikiran. Makanya ada istilah namanya al-ghazwu al-fikri, perang pemikiran, perang konsep, begitu. Ya, sekarang itu kata orang ada fulus mulus. Nah, itu pemikiran itu, betul tidak? Kalau orang itu bila fulus manfus, berarti orang itu konsep dalam pemikiran, berarti sebetulnya menjadikan uang itu sebagai password dalam kebahagiaan. Itu bahaya, itu hati-hati. Tidak boleh dibiarkan dalam muslimin. Walaupun mungkin saja memang karena begitu realitasnya bisa jadi kata dia tuh memang iya, kalau orang tidak ada fulus ya tidak mulus, betul tidak? Tapi kalau dia jadikan suatu password bahwa dia adalah kemudian menjadi kuncinya, tidak boleh. Itu adalah bagian dari hal yang harus bersih daripada kita. Karena kalau tidak, orang nanti akan tawakulnya kepada fulus bukan kepada Allah. Berarti harus dijaga di sini. Ya, dijaga. Kemudian yang ketiga misalnya ibadah kita itu juga harus dijaga. Jangan sampai ada menyerang kepada kita menjadi ibadah kita terkontaminasi. Ibadah kita itu adalah kuncinya dua. Satu ikhlas, yang kedua ittiba. Nah, kalau ini diserang, apa serangnya? Riya. Harusnya sesuai dengan ittiba, lalu dia tidak misalnya. Wah, itu berarti sudah bagian daripada riba yang harusnya setiap muslim tidak boleh membiarkan ada sesuatu yang baru yang bukan merupakan tuntunan Rasul Muhammad SAW, yang merupakan bukti originalitas Islam dalam urusan ibadah, yang itu wewenang Allah dan Rasulnya, kemudian dicampuri dengan kreativitas daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini juga harus disadari. Tidak boleh ibadah kita itu harus selalu dipadukan, harus selalu ditanyakan, harus selalu diakurkan. Ada tidak tuntunannya? Karena kita beribadah ini, kita beragama ini sudah paket. Bukan kita boleh ngarang, kita boleh modifikasi. Ya, kalau urusan dunia bolehlah modifikasi, inovasi. Tapi urusan din tidak bisa. Sudah baku.
Karena sudah baku, berarti kita harus ada piket ribat supaya tidak boleh ada sesuatu yang baru mengatasnamakan Islam dijadikan seolah-olah Islam. Dan itu adalah banyak sekali. Berikutnya adalah misalnya akhlak. Wah, sekarang akhlak. Biasanya orang menyebutnya moral, ya tidak. Biasanya orang menyebutnya karakter. Nah, sekarang juga berada posisi terancam. Ya. Bayangkan Muslim tetapi akhlaknya bukan Islam, betul tidak? Contohnya apa? Contohnya adalah kata Rasul bahwa Muslim itu tidak berdusta. Ketika ditanya ayakunul muslimu kadzaban, Rasul mungkin nggak Muslim itu pendusta? Kata Rasulullah, tidak. Berarti kalau itu karakter Muslim harus apa? Jujur. Sekarang, wah, krisis, betul tidak jujur? Itu berarti bahwa moralitas atau akhlak kaum muslimin berada dalam posisi di perbatasan, terancam. Ya. Dan karena itu setiap muslim mestinya menjaga jangan sampai ini adalah kebobolan. Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang itu adalah bisa jadi mengancam akan menjadikan akhlak yang mulia menjadi akhlak yang mazmumah. Akhlakul karimah menjadi akhlakul mazmumah. Ya. Dan ini adalah hati-hati. Semua kita harus menjadi petugas ribat dalam urusan akhlak sehingga kita tidak membiarkan ada akhlak pada diri kita, pada keluarga kita dan kaum muslimin yang itu adalah di luar daripada akhlak-akhlak yang Islami. Ya. Berikutnya adalah misalnya ekonomi. Begitu juga. Ekonomi Islam itu adalah ekonomi bebas riba, misalnya gitu kan. Lalu kemudian semua pergerakan ekonomi harus bernuansa riba. Itu berarti sudah kita harus riba. Kita harus riba. Jangan sampai ada riba masuk dalam tubuh kita. Jangan sampai ada riba masuk dalam keluarga kita. Jangan sampai ada riba masuk kaum muslimin. Kalau riba sudah masuk kaum muslimin berarti mereka sudah terjajah. Sudah. Jadi para sekalian, ribat dalam posisi ini harus dipahami, kita semua harus menjaga jangan sampai tatanan ekonomi kaum muslimin, dia muslim tapi sebetulnya menjalankan ekonomi kapitalisme misalnya, ekonomi ribawi misalnya. Nah, ini adalah iman sekalian yang harus juga kita jaga ya. Muamalah di sini bukan dari si fikih muamalah, tapi muamalah itu adalah interaksi sesama kaum muslimin. Ya. Jangan sampai muslim tetapi dalam cara bermuamalahnya bukan muamalah kaum muslimin. Seharusnya Islam dalam tatanan bertetangga, dalam tatanan pergaulan, betul tidak? Sekarang ini kan banyak sekali remaja laki-laki dengan remaja perempuan, bagaimana tatanan pergaulan mereka? Apakah mereka sesuai dengan Islam? Pemuda dan pemudi mereka mungkin berencana untuk menikah, tetapi apa yang mereka lakukan menjelang pernikahan itu sesuai dengan Islam? Nah, ini yang harus dikontrol. Apakah sesuai dengan Islam atau tidak? Kalau tidak, cegah. Ini kita semua berada di perbatasan. Jangan sampai membangun keluarga di atas atau dimulai dengan landasan-landasan yang itu adalah tidak sesuai dengan syariat. Jadi barang sekali ini banyak sekali itu contoh-contoh saja. Dan berikutnya adalah budaya ya. Tentang masalah budaya juga begitu ya. Ada budaya katanya adalah budaya Arab, budaya Timur, budaya Barat. Yang menjadi kita itu adalah sebetulnya bukan budaya dari mana-mana. Budaya itu harus budaya yang Islami. Maksud budaya Islam itu apa? Budaya dari mana saja tetapi tidak menyalahi syar'i. Itu bernama budaya Islami. Kalau budaya itu adalah budaya Arab, ya Islam bukan Arab, begitu. Islam itu adalah wahyu. Indonesia adalah budaya, boleh, tetapi sesuai dengan syariat atau tidak. Jadi urusannya adalah disebut Islami kalau budaya itu sesuai dengan standar syariat. Nah, kalau sudah misalnya
budaya-budaya misalnya budaya makan misalnya sambil berdiri begitu kan, budaya minum khamr misalnya, itu tidak bagian daripada. Nah, kalau begitu apa sikap kita? Kaum muslimin harus menyadari bahwa itu bagian dari ancaman, tidak boleh masuk ke dalam kawasan kaum muslimin. Karena itu kita semua adalah harus waspada, tidak boleh mendiamkan. Termasuk di situ mungkin politik, ya, politiknya seperti apa, gitu kan. Kemudian sosial, ya, dan banyak lagi, ya. Masalah-masalah yang sebetulnya itu bisa jadi bagian dari sesuatu yang harus kita jaga, harus kita waspadai. Tetapi pada akhirnya adalah kalau itu dibiarkan, kaum muslimin akan terkontaminasi karena tidak jelas identifikasinya, tidak jelas identitasnya, tidak jelas jati dirinya. Ini pribadi muslim atau bukan muslim sih, gitu kan. Dia casingnya muslim, KTP-nya muslim, tapi softwarenya bukan Islam. Nah, gimana sih? Betul tidak? Ini karena apa? Karena dia tidak punya antivirus, tidak punya scan sebelumnya. Harusnya kan dideteksi, betul tidak? Begitu ini adalah bukan dari Islam, langsung error gitu. Nah, ini sekalian yang harus kita sadari. Jadi ribat dalam kondisi kita sekarang yang itu adalah bukan bermakna perang militer, itu sebetulnya bisa jadi bermakna perang di luar militer, ya. Perang ekonomi, perang budaya, perang pemikiran, perang konsep, perang media, kan gitu. Nah, ini harus disadari, setiap kita harus berada di perbatasan itu untuk menjaga supaya diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin tidak terserang oleh hal-hal yang membuat atau mengundang Allah murka kepada kita sekalian. Nah, ini adalah terakhir, ya, adab daripada riba. Kalau kita mau ribat, ya, apa yang kita lakukan? Gimana caranya? Nah, ikhwan sekalian, tidak kurang dari 6 yang harus kita bisa upayakan dalam diri kita. Ya, misalnya adalah ikhlas. Ya, iya, orang ribat kan ibadah, betul tidak? Tadi kan kita sebut bahwa ribat ibadah. Karena dia adalah perintah Allah. Semua perintah Allah kalau kita kerjakan berarti ibadah. Karena ibadah itu sebetulnya bagian dari bentuk kita tunduk patuh kepada perintah Allah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah berarti kita beribadah. Nah, ibadah kita apapun kepada Allah harus ikhlas. Tidak boleh karena orang, tidak boleh karena selain Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dari motivasi, dari orientasi, kita semua harus hanya Allah Subhanahu wa taala dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas, ya. Sehingga menjadi amalan. Kalau tidak, maka ribat kita menjadi sia-sia, ya. Berikutnya adalah sabar. Harus sabar, ya, karena kan harusnya orang ngantuk dia tidur, nggak boleh tidur, betul tidak? Berarti harus tetap dalam keadaan posisi waspada dan berjaga. Para sekalian, namanya juga kita sedang piket, namanya juga kita sedang ribat, berarti kita harus berjaga, harus sabar, harus mungkin tahan nyamuk, betul, mungkin tahan ngantuk, mungkin tahan apa lagi, ya, tidak, tahan lapar, mungkin bila perlu tahan gerak, betul tidak? Ya, bayangkan kalau orang misalnya jadi yang bertugas sebagai sniper misalnya, betul tidak? Kan nggak boleh gerak, kalau gerak ketahuan orang nanti, betul tidak? Ya, akhirnya ya mungkin mau buang air nggak boleh buang air, betul tidak? Harus semuanya harus posisi dalam keadaan siap, ya. Mungkin di atas pohon segala macam, karena apa? Karena dia adalah sedang berjaga. Nah, kita harus menyadari kalau kita dalam posisi seperti itu harus seperti apa. Jadi harus sabar, ya. Ketiga harus doa. Karena apa? Kita sebenarnya sedang melaksanakan fungsi penjagaan. Tidak bisa melindungi kecuali Allah. Betul? Yang membuat terlindung itu adalah Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya menjalankan usaha manusiawi saja. Jadi serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya adalah, ya Allah, lindungi kami, lindungi kaum muslimin, lindungi Islam, kan begitu.
Jadi setiap kita tidak boleh lepas dari berdoa kepada Allah agar Allah tetap melindungi kita dan menjaga kita dari berbagai ancaman dan memberikan kepada kita keselamatan. Jadi itu adalah yang ketiga atau berkaitan masalah doa. Dan berikutnya adalah dakwah dalam ketaatan. Karena para sekalian, kita ini adalah sedang menjalankan Islam, maka berarti kita tidak boleh melanggar Islam. Betul tidak? Karena kita adalah beribadah pada Allah, masa beribadah pada Allah di satu sisi dia bermaksiat pada Allah, ya berarti akan menghambat turunnya pertolongan Allah. Ya. Jadi kalau kita sedang ribat, kalau kita sedang, ya mungkin kalau bahasa kita ya sedang jaga gitu, maka jangan maksiat. Ya. Jangan maksiat, malah yang dilakukan harusnya beribadah kepada Allah SWT. Mungkin baca Quran, mungkin qiyamul lail, mungkin apalah yang bermakna ibadah kepada Allah SWT dan bukan bermakna maksiat. Kelima adalah siaga. Jangan lengah, betul tidak? Dia berjaga tapi seperti tidak berjaga. Ya. Dia a priori dia masa bodoh, nggak bisa. Namanya juga berjaga, berarti segala kemungkinan harus diperhitungkan sebagai sesuatu ancaman, betul tidak? Artinya adalah harus berada posisi siaga. Ya. Kalau ada yang mencurigakan, kalau ada misalnya sesuatu yang tidak patut, kalau ada sesuatu yang gejala yang itu adalah bisa berkemungkinan ya terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat itu, maka kita tidak boleh lengah. Itu namanya siaga. Nah, makna seperti ini harus dimaknai juga dalam berbagai pemikiran dan sikap hidup kita. Karena sekarang ini, ya orang sekarang tadi seperti kita ini sekarang adalah banyak sekali ronrongan dari pemikiran, ronrongan dari kemiskinan, ronrongan dari budaya, segala macam kan gitu. Sehingga dituntut bagi kita untuk waspada. Dan terakhir koordinasi. Jangan lupa hidup kita tidak sendiri, betul tidak? Hidup kita butuh orang lain. Ya. Kita tidak bisa untuk memenangkan apa yang kita yakini sendiri, tetapi harus dengan ada orang lain, butuh tenaga orang lain, dan karena itu kalau ada apa-apa komunikasi dan koordinasi. Nah, pada sekalian, kalau misalnya orang berada di perbatasan kan tidak lepas harus ada alat komunikasi, betul tidak? Itu sebagai suatu pengait, sebagai penghubung bahwa ada atau tidak ada ancaman, tetap harus ada suatu laporan. Nah, iman sekalian, kita juga begitu dalam sebetulnya hidup, dan kaum muslimin, sesama kaum muslimin harus jalin persatuan, harus jalin komunikasi, harus jalin ukhuwah, harus saling husnuzon. Karena kalau tidak nanti diputus. Ya. Semua koordinasi kaum muslimin menjadi putus. Nah, kalau koordinasi kaum muslimin menjadi putus, kaum muslimin menjadi lemah. Karena apa? Masing-masing jalan sendiri masing-masing. Nah, karena itu pada masalah dalam konteks ribat fi sabilillah ini, setiap kita harus tumbuh kesadaran bahwa ada kemungkinan ancaman yang berasal dari orang yang tidak senang kepada Islam, kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin patut wajar untuk berjaga dan berhati-hati dan berwaspada, sehingga dia juga bekerja sama dengan kaum muslimin yang lain untuk supaya bertahan dan bisa menjaga keutuhan kaum muslimin. Nah, para sekalian, itu yang mungkin dapat saya sampaikan, sehingga ribat ini adalah tidak sekedar dipahami ribat dalam artian perang, ya, karena kalau ribat dalam artian perang berarti kita sekarang tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Mungkin orang mengatakan bahwa di Indonesia aman-aman saja, tidak ada perang. Nah, perang itu macam-macam, memang ada perang militer, ada perang media sekarang, kan perang sosial media sekarang, betul tidak? Ya, misalnya antar hacker, gitu kan? Ya, yang satu berbakar misalnya menambah data, yang satu mengurangi data, betul tidak? Itu kan perang itu sebetulnya. Perang informasi, yang satu mengatakan ada, yang satu mengatakan tidak ada, betul tidak? Yang satu merekayasa fakta, yang satu menghapus jejak, begitu. Nah, kalau kaum muslimin itu adalah tidak merasakan bahwa itu ada tantangan, menunjukkan bahwa nyaris orang itu tidak hidup di alam realitas. Jadi sebagai muslim, maka hendaknya adalah menyadari bahwa mungkin
seperti itu akan terjadi pada kaum muslimin, dan karena itu tidak salah kalau mereka adalah waspada, dan waspada itu adalah diwujudkan dalam bentuk ribat, artinya adalah bersiaga sehingga apa saja kemungkinan terperhitungkan sebelum terjadi, atau dengan kata lain disebut dengan bersiap menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan, namanya i'dad begitu. Dan itu adalah keyakinan, dan itu adalah perintah Allah, dan itu adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian teman sekalian, mudah-mudahan jelas tergambar apa yang dimaksud dengan ribat dan kaitannya dengan al-jihad fi sabilillah, sehingga kita mudah-mudahan oleh Allah SWT dijaga, mudah-mudahan oleh Allah SWT dilindungi, mudah-mudahan oleh Allah SWT selalu diberikan keutuhan, persatuan, persaudaraan kaum muslimin selalu dijaga, dan akhirnya adalah kaum muslimin terutama di Indonesia menjadi tetap rukun, damai, tentram ya, dan terkendali. Demikian, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.